Kenalin, nama aku Lydia Divya Pangastuti dari kelompok 06 KKN 79 Universitas Atmajaya Yogyakarta. Kali ini aku akan membahas mengenai pengelolaan sampah organik menjadi ekoenzim. Teman-teman tahu nggak sih bahwa Indonesia merupakan penyumbang sampah sisa makanan terbesar kedua setelah Saudi Arabia. Pada tahun 2018, sampah sisa makanan di Indonesia sebanyak 54%. Kemudian, pada tahun 2019, sampah sisa makanan sebanyak 39,7%. Dan pada 2020, sampah sisa makanan sebanyak 39,81%. Yang artinya, bahwa setiap tahunnya, Indonesia dapat memproduksi sampah sebanyak 13 juta ton per tahunnya. Apakah kalian ingat ledakan tempat pembuangan air sampah di Welu Gajah, Kota Cimahi pada tahun 2005? Ya, ledakan tersebut disebabkan oleh tumpukan sampah yang menghasilkan gas metana. Ledakan tersebut diawali dengan longsoran sampah yang langsung menyapu dua permukiman, yaitu Kampung Cimulus dan Kampung Pojok. Dua permukiman yang jaraknya sekitar 1 km dari TPA Welu Gajah langsung tertimbun oleh sampah dan menewaskan 157 korban jiwa. Teman-teman tahu nggak sih apa itu ekoenzim? Nah, buat yang belum tahu, ekoenzim ini pertama kali diperkenalkan oleh Dr. Rosukon Pompanfong yang merupakan pendiri Asosiasi Pertanian Organik Thailand. Gagasan dari proyek ini adalah untuk mengolah enzim dari sampah organik yang biasanya kita buang ke dalam tong sampah sebagai pembersih organik. Jadi, ekoenzim adalah hasil dari fermentasi limbah dapur organik seperti ampas buah dan sayuran, gula, dan air. Nah, untuk warnanya sendiri berwarna coklat gelap dan memiliki aroma fermentasi asam manis yang kuat. Ekoenzim bisa menjadi cairan multiguna dan aplikasinya meliputi rumah tangga, pertanian, dan juga bahkan peternakan. Kenapa sih ekoenzim itu penting? Karena dengan adanya ekoenzim, maka dapat mengurangi karbon dioksida di atmosfer yang merangkap panas di awan, sehingga akan mengurangi efek rumah kaca dan global warming. Selain itu, ada alasan lain kenapa kita perlu mempertimbangkan untuk membuat ekoenzim. Yang pertama, hemat. Karena mengubah sampah dapur menjadi pembersih rumah tangga yang alami, dan kita dapat membuatnya tanpa bantuan orang lain, atau dengan kata lain kita dapat membuatnya sendiri. Kedua, mengurangi polusi. Gas metana yang dikeluarkan dari sampah yang dibuang dapat merangkap 21 kali lebih banyak panas daripada CO2, sehingga akan memperburuk pemanasan global. Yang ketiga ada air purify, atau yang sering disebut membersihkan udara dari racun, polusi, dan menghilangkan bau. Selain itu masih banyak manfaatnya. Yang pertama, pembersih rumah tangga, insektisida, antiseptik, perawatan tubuh, pupuk, dan lain-lain. Nah, yuk ikutin keseruan aku untuk melihat bagaimana cara pembuatan ekoenzim. Hari ini aku ada di Piara Susteran CB yang ada di Rumah Sakit Pantai Nugroho, Yogyakarta. Yuk ikutin aku untuk melihat gimana keseruannya. Pertama-tama, kalian siapkan bahan organik atau sampah organiknya. Kemudian kalian potong-potong sesuai dengan wadah yang akan kalian siapkan. Jika wadah bermulut besar, maka tidak usah dipotong-potong terlalu kecil. Kemudian, kalian cuci bahan organik atau sampah organik dengan air mengalir, dengan tujuan menghilangkan kotoran yang ada di sampah atau bahan organik. Untuk membuat ekoenzim, kita perlu menyiapkan bahan organik, molase, dan air dengan perbandingan 1:3:10. Kemudian menimbang molase sebanyak 300 gram. Kemudian tambahkan air untuk melarutkan molase sehingga akan menjadi adonan. Kocok hingga rata. Kemudian masukkan ke dalam wadah yang telah kita siapkan. Kemarin aku sudah membuat cicilan bahan sebanyak 300 gram. Sedangkan
Wadah yang akan kita isi akan menampung sebanyak 900 gram. Maka hari ini kita akan membuat dengan bahan 600 gram. Kemudian kita menimbang sampah organik atau bahan organik seberat 600 gram. Kemudian kita masukkan bahan organik yang telah kita timbang ke dalam wadah yang telah kita siapkan. Jika mulut wadah bermulut kecil seperti ini, maka teman-teman perlu memotong-motong bahan organik atau sampah organik menjadi kecil. Kemudian untuk wadah dengan daya tampung 50 liter, maka kita membutuhkan pertama molase sebesar 3,5 kg, air bersih sebanyak 35 liter, dan bahan organik sebesar 10,5 kg. Untuk wadah yang bermulut besar, kita tidak perlu untuk memotong-motong bahan organik menjadi kecil, karena kita dapat langsung memasukkannya ke dalam wadah. Bahan organik yang hari ini kita pakai yaitu kulit semangka, kulit jeruk, kulit buah pir, kulit pisang. Agar wangi, kita dapat tambahkan daun pandan. Kemudian aduk menggunakan tangan supaya bahan organik dengan adonan tercampur dengan rata. Kemudian kita tutup wadah secara rapat supaya gas tidak dapat keluar. Kemudian jangan lupa untuk memberikan label pada wadah dengan menuliskan tanggal pembuatan dan tanggal panen. Ekoenzim dapat dipanen minimal 3 bulan. Nah, teman-teman udah tahu kan cara membuatnya? Sangatlah mudah bukan? Kita perlu untuk membuat ekoenzim untuk mengurangi sampah organik yang akan membusuk di tempat pembuangan air sampah. Dengan kita membuat ekoenzim, maka kita juga akan menyelamatkan bumi dari efek rumah kaca dan pemanasan global. I love ekoenzim. Nah, ini dia teman-teman, salah satu manfaat dari ekoenzim, yaitu menjadi penjernih udara.